semuanya, perkenalkan nama saya Mirana Gita Jabat, NIM 12031110027 dari kelas G, jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan kegiatan mengajar yang bertujuan untuk menunjukkan pembentukan karakter siswa. Langsung saja kita mulai. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Apa kabarnya semuanya? Baik, Kak. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ayo, bagaimana sih Kak berdoa? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, supaya kita lebih semangat hari ini untuk belajar, kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Tahu kan? Tahu, Kak. Ada yang bisa mimpin nyanyi di depan? Siapa ya? Kesya. Ayo silakan Kesya. Kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Ayo cepat. Teman-teman, mari kita bernyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot konfederasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, adil adil makmur sentosa, birahi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan dulu untuk Kesya. Terima kasih Kesya. Ayo tengok sini. Kalian tahu nggak kenapa kita tadi menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Ada yang tahu kenapa? Tahu. Oke, kakak kasih tahu ya. Jadi, kenapa kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Supaya kita tetap ingat sama lagu-lagu nasional Indonesia dan juga supaya kita lebih cinta pada tanah air. Seperti itu. Oke, kita mulai ya pelajaran kita ya. Hari ini kita akan melakukan kuis. Nah, jadi kakak punya beberapa pertanyaan ya. Jadi, kalau kalian bisa menjawab dengan betul, kakak akan kasih hadiah. Mau? Mau. Ada yang tahu hadiahnya apa? Bonbon. Tahu. Tahu ya? Tahu. Ini apa namanya? Bonbon. Oke. Permen atau bonbon sama lah ya. Jadi, kalau kakak nanti bertanya, kalian angkat tangannya bagi yang ingin menjawab. Oke? Oke. Pertanyaan yang pertama. Dengar ya baik-baik ya. Apa yang kalian lakukan sebelum pergi ke sekolah? Ada yang tahu? Siapa ya? Kalian deh. Apa jawabannya? Mendalam orang tua, Kak. Betul? Betul. Dia dapat 1 Permen. permen milik kita. Oke. Kenapa ya kita harus menyalam orang tua kita? Kenapa? Ada yang tahu? Karena itu bentuk kesopanan kita kepada orang tua. Kita harus hormat pada orang tua. Jadi kita harus menyalam orang tua. Dan juga kita harus mengucap salam. Tahu mengucap salamnya bagaimana? Tahu. Selamat pagi, Mak. Aku ingin pergi ke sekolah gitu ya. Mengerti? Mengerti. Jadi kita harus sopan kepada orang tua. Jangan lupa ya untuk menyalam orang tuanya setiap pergi mau ke sekolah. Oke? Oke, pertanyaan yang kedua, dengar baik-baik. Yang mau dapat permen silahkan angkat tangannya. Pertanyaan kedua, siapa yang hafal Pancasila? Kesya. Kesya. Cobalah berdiri biar kelihatan. 1. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, pintar sekali, tepuk tangan untuk Kesya. Kesya dapat permen, jawabannya betul. Oke, masih semangat dapat permen? Masih. Masih mau? Masih. Oke, pertanyaan yang ketiga. Apa yang kalian lakukan kalau melihat teman yang kesusahan? Siapa tahu jawabannya?
Ada yang tahu? Karena kita sebagai manusia harus saling tolong menolong, harus saling peduli, dan harus saling menyayangi. Oke, jawaban Jen betul kita kasih permen. Selamat Jen. Masih semangat? Kalian sepertinya pintar-pintar ya. Iya. Oke, pertanyaan yang keempat. Apa yang kalian lakukan sebelum makan? Siapa yang tahu? Aku David? berdoa. Betul? Tapi jawabannya betul, berdoa. Ayo dengar sini. Dengar. Kenapa ya kita harus berdoa sebelum makan? Ada yang tahu? Supaya Tuhan memberkati makanan dan minuman kita. Nah, selain berdoa kita juga harus ngapain sebelum makan? Sebelum berdoa, iya betul, mencuci tangan. Jadi sebelum makan kita harus mencuci tangan kita ya, supaya makanan tetap Bersih. Oke. Pertanyaan yang keberapa nih sekarang? Kelima, Kak. Kelima. Oke. Masih semangat kan? Masih. Apa yang kalian lakukan jika melihat ada sampah di sekitar kalian? Siapa yang tahu? Kasih. Membuang sampah pada tempatnya. Betul? Tangan dulu untuk teman kita kasih. Dapat permen. Kenapa ya kita harus membuang sampah? Jika kita melihat sampah sekitar kita, supaya lingkungan kita tetap Bersih. Jadi kita harus peduli sama lingkungan kita, ya. Kita harus peduli sama lingkungan kita supaya lingkungan kita tetap bersih, supaya kita yang tinggal dapat hidup sehat. Satu lagi. Ini masih ada 2 permen. Masih ada yang mau? Mau. Oke. Pertanyaan yang ke-6. Yang mau menjawab angkat tangannya ya. Apa yang kalian lakukan setelah bangun tidur? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, Kael. Berdoa dan membersihkan tempat tidur. Betul? Betul. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Kael. Dia pintar ya. Tepuk tangan dulu yang meriah. Kael dapat hadiah permen. Kenapa Kael? Kita harus berdoa setelah bangun tidur dan harus merapikan tempat tidur. Kenapa kita harus berdoa? Tahu jawabannya? Kenapa kita harus membereskan tempat tidur kita? Nggak tahu jawabannya? tahu. Kakak kasih tahu ya. Jadi kalau kita itu sesudah bangun tidur kita harus berdoa supaya kita mengucap syukur pada Tuhan karena kita masih diberikan napas kehidupan. Dan kita harus membereskan tempat tidur kita supaya tempat tidur kita tetap rapi dan kita yang tidur di situ tidak berpenyakit, ya. Kita harus mandiri untuk membereskan tempat tidur. Dengar David? Ya. Jadi jangan orang tuanya lagi yang membereskan tempat tidur. Jadi kita harus mandiri. Kita sendiri yang membereskan tempat tidur. Kita melipat selimut dan membereskan bantal-bantalnya. Oke? Ada satu lagi pertanyaan ini. Harus semangat ya. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana sih sikap hormat kepada orang tua? Ada yang tahu? Sikap hormat kepada orang tua? Kesia. Menaati perintah orang tua. Betul. Ada lagi? Mendengarkan nasihat orang tua. Betul. Ada lagi? Membantu orang tua. Betul ya. Jadi itu saja jawabannya. Ya, Kak. Ya, tepuk tangan dulu untuk Kesia. Jawabannya sangat bagus ya. Dapat permen lagi. Jadi, bagaimana sikap hormat kepada orang tua? Tadi jawaban si Kesia adalah menaati perintah orang tua. Dengar sini. Jadi kita harus menaati perintah orang tua. Orang tua itu jika menyuruh kita, kita harus menaati, melaksanakan. Kita jangan melawan ya. Yang kedua tadi jawaban Kesia. Apa tadi Kesia? Jawaban yang kedua, mendengarkan ya, mendengarkan nasihat orang tua. Jadi orang tua itu adalah sumber nasihat. Kita harus mendengarkan dan tidak hanya mendengarkan, tetapi melakukan apa yang dinasihatkan orang tua kepada kalian. Ya, harus mendengarkan, jangan mengabaikan. Yang ketiga apa tadi Kesia? Membantu orang tua. Ya, jadi kita harus membantu orang tua di rumah. Jika orang tua menyuruh kita harus mau. Ya, jangan kita menolak. Ya, kita harus membantu orang tua biar orang tua senang. Oke, mengerti sampai di sini? Mengerti, Kak. Oke, semangat dapat permen. Semangat, Kak. Oke, sepertinya jam pelajaran kita akan berakhir. Jadi, sebelum
kita mengakhiri pelajaran ini, kita bereskan dulu buku-bukunya. Kita simpan pena dan kita rapikan buku-bukunya. Kita harus belajar hidup yang disiplin ya, bertanggung jawab sama apa yang telah dilakukan. Oke, duduk yang rapi David. Oke, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, salam kepada orang tua, langsung pulang ke rumah, jangan lagi singgah ke tempat-tempat lain ya. Ayo silahkan, mulai dari David. Dadah David. Dadah, besok datang lagi ya. Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK adalah fondasi dan ruh utama dari pendidikan. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ada 5 nilai-nilai yang utama dari penguatan pendidikan karakter, yaitu religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan kegotong royongan. Pada praktik ini, saya menggunakan metode tanya jawab agar subjek yang merupakan siswa kelas 2 sekolah dasar turut berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Saya mengajarkan nilai religius pada siswa yang ditandai dengan berdoa sebelum memulai pembelajaran dan melalui pertanyaan yang saya berikan. Sebelum belajar, saya mengajak anak untuk menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila, sebagai upaya menanamkan karakter nasionalisme pada anak. Saya menanamkan nilai integritas dan kemandirian melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada siswa. Metode belajar yang seperti ini menurut saya sangat efektif untuk menumbuhkan pembentukan karakter siswa. Demikianlah video yang dapat saya buat. Semoga bermanfaat bagi pendengar. Terima kasih.